Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Aprilia Dian Putri dengan NIM A1J22222035 dari Program Studi Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dari materi perkuliahan Linguistic Landscape. Yang pertama yaitu mengenai kebijakan dan perencanaan bahasa, yang kedua multibahasa dan contoh analisisnya, dan yang ketiga yaitu kebijakan bahasa dan multibahasa dari sudut pandang Linguistic Landscape. Selamat menyaksikan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kebijakan bahasa. Kebijakan bahasa adalah prinsip dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun lembaga untuk mengatur penggunaan bahasa dalam suatu negara atau masyarakat. Menurut Spolsky tahun 2004, kebijakan bahasa mencakup keputusan eksplisit dan implisit yang memengaruhi status serta fungsi suatu bahasa dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian, menurut Haugen tahun 1966 yang merupakan seorang akademikus yang pertama kali memperkenalkan istilah language planning dalam perencanaan bahasa, memberikan definisi bahwa perencanaan bahasa merupakan evaluasi perubahan bahasa. Perencanaan itu tidak semata-mata meramalkan masa depan berdasarkan apa yang diketahui pada masa lampau, tetapi perencanaan tersebut merupakan usaha yang terarah untuk mempengaruhi masa depan suatu bahasa itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan kebijakan bahasa itu sendiri. Yang pertama yaitu menjaga identitas nasional dan budaya sesuai yang dikemukakan oleh Fishman tahun 2006. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antar warga negara. Yang ketiga, mendorong pendidikan yang efektif dalam bahasa resmi. Dan yang keempat, melindungi dan mengembangkan bahasa daerah serta bahasa minoritas sesuai yang dikemukakan oleh Risento tahun 2006. Selanjutnya yaitu perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa merupakan suatu jenis pembuatan keputusan untuk masa depan yang spesifik yang sesuai dengan kehendak bagi organisasi mereka. Oleh karena itu, sebelum perencanaan disusun, perlu melakukan analisis kebutuhan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan para pengguna bahasa. Status perencanaan mengubah fungsi bahasa atau suatu variasi bahasa, misalnya ketika pada masa penjajahan Belanda, bahasa resmi yang digunakan di sekolah-sekolah adalah bahasa Belanda, sehingga bahasa Indonesia kehilangan statusnya. Selanjutnya, bahasa Indonesia bakal memperoleh statusnya kembali ketika diberlakukannya bahasa Indonesia di sekolah-sekolah pada masa penjajahan Jepang. Di Indonesia sendiri, yang tepat menjadi sasaran adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia karena telah dilakukan dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang tahun 1945 dalam pasal 35. Kemudian tujuan dari perencanaan bahasa itu sendiri. Nah, diantaranya yang pertama itu ada menentukan bahasa resmi dan fungsi sosialnya yang dikemukakan oleh Fishman tahun 2006. Kemudian yang kedua, mengembangkan tata bahasa, ejaan, kosakata, dan standar bahasa. Yang ketiga, strategi untuk meningkatkan pembelajaran dan penggunaan bahasa tertentu yang dimana dikemukakan oleh Risento tahun 2006. Poin kedua yaitu mengenai multibahasa. Konsep multibahasa atau multilingual mengacu pada tindakan menggunakan dua bahasa atau lebih oleh individu ataupun masyarakat. Yang hal ini dikemukakan oleh Carson tahun 2016. Istilah multibahasa merujuk pada penggunaan bahasa, kompetensi individu, atau situasi bahasa yang ada di seluruh negara atau masyarakat. Multibahasa mengacu pada penggunaan lebih dari satu bahasa dalam suatu komunitas atau individu. Keuntungannya yaitu memfasilitasi komunikasi global, meningkatkan kreativitas, dan memperkaya budaya. Kemudian tantangannya di mana konflik bahasa, kebijakan diskriminatif, dan kesenjangan akses pendidikan. Baiklah, tadi setelah dipaparkan mengenai definisi dari multibahasa, di sini saya akan menganalisis sebuah contoh yang saya ambil dari papan reklame non-komersial yang ada di belakang saya ini, merupakan fenomena multibahasa. Nah, ini dia.
Kenapa multibahasa? Karena terdapat dua penggunaan bahasa. Bahasa asing ini active verb, bahasa asing bahasa Inggris, dan juga di bawahnya terdapat penggunaan bahasa Indonesia. Bergerak untuk hidup lebih aktif di Indonesia segar, mohon maaf. Nah, itu merupakan multibahasa. Tetapi perlu kalian ketahui bahwasanya contoh yang di belakang ini merupakan kesalahan berbahasa di ruang publik, karena yang seharusnya digunakan adalah menonjolkan bahasa Indonesia terlebih dahulu baru bahasa Inggris. Di sini di papan reklame ini bahasa asing, bahasa Inggris digunakan terlebih dahulu, menonjol di atas sekali ya teman-teman, seperti judul aktif park, taman aktif. Nah, yang seharusnya dipakai adalah taman aktif baru disusul dengan bahasa asing, karena itu sudah ditentukan atau sudah memiliki kebijakan bahasa dalam undang-undang mengenai penggunaan bahasa di ruang publik. Jadi begitu teman-teman. Nah, contoh yang kedua dari multibahasa, penggunaan bahasa di ruang publik. Tadi sudah saya jelaskan mengenai multibahasa yang ada di ruang publik, tetapi cara contoh yang salahnya karena terdapat kesalahan berbahasa di mana menggunakan bahasa asing terlebih dahulu. Nah, di belakang saya ini merupakan sebuah prosedur atau langkah biasanya ditemukan di tempat-tempat seperti kamar mandi di mall atau water closet, kemudian di tempat-tempat lain, di tempat umum juga banyak ditemukan. Ini terdapat prosedur untuk tekan untuk menyiram yang menggunakan bahasa Indonesia, lalu di bawahnya past to flash. Nah, jadi ini sudah jelas ya teman-teman bahwa ini merupakan contoh yang benar penggunaan bahasa di ruang publik. Ini juga fenomena multibahasa. Sekian contoh dari saya. Mungkin teman-teman bisa melihat contoh-contoh dan menerapkan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kebijakan bahasa yang telah ditetapkan oleh negara kita. Terima kasih. Nah, poin yang ketiga mengenai kebijakan bahasa dan multibahasa dari sudut pandang linguistik landscape, yang merupakan kajian yang mengamati bagaimana bahasa-bahasa digunakan dan ditampilkan di ruang publik, seperti papan nama, jalan, iklan, toko, gedung, pemerintahan, dan tempat umum lainnya. Pendekatan ini berfokus pada visualisasi penggunaan bahasa dalam ruang geografis tertentu dan bagaimana hal itu mencerminkan, membentuk, atau dipengaruhi oleh kebijakan bahasa dan dinamika sosial budaya. Dan itu merupakan sudut pandang dari linguistic landscape. Nah, dapat kita simpulkan bahwa linguistic landscape berhubungan erat dengan kebijakan dan perencanaan bahasa karena mencerminkan implementasi kebijakan bahasa dalam ruang publik. Penggunaan bahasa dalam rambu, papan reklame, dan iklan menunjukkan bagaimana suatu bahasa diprioritaskan atau dimarginalkan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, linguistic landscape menjadi bukti nyata dari pelaksanaan kebijakan bahasa serta dinamika sosial dan politik yang terkait dengan multibahasa dalam suatu wilayah. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi kebijakan bahasa serta multibahasa sudut pandangnya dari linguistic landscape. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.